masuk ke lahan itu. Sehingga menyebabkan gagalnya bertemu yang namanya serbuk sari dan kepala putik tadi. Ya secara otomatis bulir-bulir itu tidak berisi, hampa, kosong, hanya berupa sekam jadinya. Hai, jumpa lagi bersama saya Wika. Di video kita kali ini, Ibu Bapak Petani yang terhormat, kita akan membahas tentang penyebab-penyebab kenapa bulir tanaman padi yang Ibu Bapak Petani yang terhormat budidayakan itu banyak yang kosong atau banyak yang hampa, atau bahasa sederhananya banyak yang tidak berisi ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, Ibu Bapak Petani yang terhormat, langsung saja. Ternyata ada 6 penyebab bulir tanaman padi atau buah ya. Buah tanaman padi Ibu Bapak Petani yang terhormat itu mengalami yang namanya hampa, kosong, atau tidak berisi, atau kopong kalau bahasa daerah tertentu ya, kopong. Ternyata ada 6 penyebabnya. Penyebab yang pertama itu ada namanya ketercukupan air dan kelebihan. Intinya adalah ketercukupan. Jangan sampai berkurang, jangan sampai berlebih. Yang berkurang itu kita sebutnya sebagai kekeringan, yang berlebih itu kita sebutnya sebagai banjir. Jangan sampai terjadi. Makanya airnya harus benar-benar tercukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Petani yang terhormat, penyebabnya adalah karena serangan hama. Yang ketiga, Ibu Bapak Petani yang terhormat, penyebabnya adalah karena serangan virus. Yang keempat, Ibu Bapak Petani yang terhormat, penyebabnya adalah karena serangan jamur dan bakteri. Yang kelima, penyebabnya adalah karena kesalahan kita, kesalahan manusia di sini. Ada human error di sini yang terjadi pada saat mengelola atau pada saat proses pembudidayaan tanaman padi yang tentunya Ibu Bapak Petani yang terhormat tanam atau budidayakan. Jadi ada kesalahan di sini, ada kesalahan manusia, human error saya bilangnya, yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam adalah karena terjadinya defisiensi atau kekurangan nutrisi pada tanaman padi yang tentunya Ibu Bapak Petani yang terhormat budidayakan atau usahakan. Jadi itu ada 6. Nah sekarang Ibu Bapak Petani yang terhormat, kita akan kupas satu-satu. Kenapa bisa terjadi 6 penyebab itu? Kita akan kupas satu-satu. Nah kita mulai, Ibu Bapak Petani yang terhormat, langsung saja kita mulai. Yaitu penyebab yang pertama, itu ketercukupan air. Nah Ibu Bapak Petani yang terhormat, bukan hanya tanaman padi sebenarnya kalau masalah air. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk kita manusia, itu sangat-sangat butuh yang namanya air. Begitu juga dengan tanaman padi. Karena yang kita bahas sekarang ini adalah tanaman padi, Ibu Bapak Petani yang terhormat. Sangat-sangat vital. Vital itu ya penting, tak tergantikan. Sekarang saya tanya sama Ibu Bapak Petani yang terhormat, ada nggak yang bisa menggantikan air di dalam kehidupan ini? Nggak ada. Nggak ada Ibu Bapak Petani yang terhormat. Tak tergantikan air itu. Sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Saya bilang. Kenapa? Ketika tanaman padi pada saat fase-fase memasuki generatif, memasuki fase-fase generatif atau biasa kita sebut primordia, ya, itu benar-benar sangat membutuhkan air yang cukup pokoknya. Tanaman padi itu membutuhkan air cukup, jangan berkurang, jangan berlebih. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau berkurang, secara otomatis, Ibu Bapak Petani yang terhormat, tanaman padi di saat fase-fase itu tidak akan maksimal melakukan pembungaan. Kalau sudah tidak maksimal,
berbunga, tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat, ya tentunya akan mengganggu ke bulir. Pun begitu juga dengan ketika tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat di fase primordia itu kelebihan air atau banjir lah kita sebut. Kebanjiran. Itu pun juga bisa mengganggu ibu bapak petani yang terhormat. Sangat-sangat mengganggu proses pengisian bulir. Sangat-sangat mengganggu di situ. Saya pastikan itu pasti akan mengganggu. Jadi saya tegas di sini katakan bahwa di fase primordia yang mau masuk ke generatif. Jadi primordia itu antara fase vegetatif dan fase generatif, ibu bapak petani yang terhormat. Nah, di fase primordia ini itu benar-benar harus tercukupi airnya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tercukupi. Cukup sudah. Kalau bisa diusahakan lahannya itu berada di level kapasitas lapang, field capacity, atau macak-macak kalau bahasa Jawa atau bahasa perayanya. Diusahakan di fase-fase ini harus tercukupi air. Jangan kurang, jangan lebih. Itu. Nah, sekarang kita bahas penyebab yang kedua, ibu bapak petani yang terhormat. Penyebab yang kedua, tadi saya menyebutnya serangan hama. Ada serangan hama yang terjadi. Nah, serangan hama ini, ibu bapak petani yang terhormat, ada dua hama, OPT hama ini. Ada dua OPT hama, atau hama lah, kita langsung bilang saja hama. Ada dua hama yang menyebabkan tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat itu bulirnya kosong, atau bulirnya hampa, atau bulirnya tidak berisi. Itu adalah penggerek batang padi atau PBP dan walang sangit, ibu bapak petani yang terhormat. Penggerek batang padi ini, ibu bapak petani yang terhormat, saya langsung saja, saya nggak akan membahas penggerek batang padi di fase vegetatif. Kita sudah lewat ini. Yang sundep ini ya, yang sundep. Karena penggerek batang padi pada fase vegetatif itu disebut sundep. Ibu bapak petani yang terhormat, sundep. Nah, kita sudah lewat itu karena tanaman padi kita sudah tumbuh, tinggal memasuki yang namanya fase generatif. Hati-hati di situ, ibu bapak petani yang terhormat. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena setelah sundep dia akan berubah menjadi beluk namanya, beluk. Sama penyebabnya, yaitu penggerek batang padi, Skirpopaga tadi. Sama penyebabnya ibu bapak petani yang terhormat. Tetapi penggerek batang padi fase generatif ini itu akan memotong di pangkal batang tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat, akan menggerek, sehingga tentunya akan terputus jaringan di batang itu, akan terputus semua jaringan pengangkut, floem, silem dan lain sebagainya. Pengangkutan nutrisi akan terhenti, tidak akan sampai ke buah karena sudah dirusak itu jaringan tanaman padi yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Itu sudah dirusak sama penggerek batang ini. Di batang padi itu sudah digerek, pokoknya sudah dirusak semua, sehingga tidak terjadi pengangkutan nutrisi oleh jaringan silem dan floem di situ. Tidak terjadi sama sekali dan tidak sampai ke buah, sehingga itu yang menyebabkan buah-buah itu tidak berisi, buah-buah itu kosong, buah-buah itu hampa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah walang sangit, ibu bapak petani yang terhormat. Walang sangit itu, ibu bapak petani yang terhormat, cara kerjanya seperti ini. Walang sangit ini sangat menyukai bulir padi yang kita sebutnya, atau saya menyebutnya itu adalah matang susu. Kalau setelah dari fase matang susu, ya, itu walang sangit ini nggak akan mengganggu, tidak akan menyerang. Nah, walang sangit ini senangnya pada saat matang susu, bulir-bulir itu. Jadi, karena cara kerjanya itu dia menusuk, setelah menusuk, dia isap cairan putih seperti susu. Karena sedang matang-matang susunya, bulir-bulir padinya ibu bapak petani yang terhormat. Nah, dia isap semua cairan-cairan yang seharusnya cairan itu yang akan menjadi isi atau bulir padi ibu bapak petani yang terhormat itu diisap oleh walang sangit, sehingga secara otomatis ibu bapak petani yang terhormat
bulir-bulir tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat kosong, hampa, kopong, ini walang sangit. Jadi ada dua itu, yaitu PBP sama walang sangit ibu bapak petani yang terhormat. Nah, yang ketiga sekarang ibu bapak petani yang terhormat, itu disebabkan oleh virus. Yang kita maksud di sini itu adalah virus kerdil hampa ibu bapak petani yang terhormat. Nah, virus kerdil hampa ini ibu bapak petani yang terhormat itu ditularkan oleh Nila Paparta luger. Yang ibu bapak petani yang terhormat kenal kan? Wereng batang coklat. Wereng batang coklat ini ketika menyerang, dia mengeluarkan virus-virus. Sehingga tanaman padi itu, bulirnya itu tidak berisi. Sempurna tidak berisi. Bahkan kosong. Bahkan hampa. Atau kopong kalau bahasanya ibu bapak petani yang terhormat. Itu tidak berisi. Dan kecenderungan dibarangi karena dia membentuk kumpulan, membentuk lingkaran, itu dinamakan dengan hopper bull. Ini disebabkan oleh wereng batang coklat, WBC itu. Jadi virusnya itu namanya virus kerdil hampa. Jadi wereng batang coklat ini itu mengisap pohon, pangkal pohon tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat. Mengeluarkan virus, nah virusnya itu namanya adalah virus kerdil hampa yang membuat tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat pada fase generatif yang mau panen, terutama menjelang panen ini, itu tiba-tiba mengalami yang namanya kosong, bulirnya hampa, bulirnya kopong. Yang keempat, penyebabnya ibu bapak petani yang terhormat, tadi sudah saya bilang, itu penyebabnya yang keempat adalah bakteri dan jamur. Nah sekarang bakteri apa saja, jamur apa saja? Baik, saya langsung saja ke bakterinya. Bakterinya itu ada dua ibu bapak petani yang terhormat. Yang pertama, itu adalah bakteri busuk bulir atau busuk buah lah kita bilang. Nama bakterinya itu adalah Burkholderia gulmae, busuk bulir. Yang kedua, bakteri yang menyebabkan tanaman padi tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat bulirnya hampa, kosong, itu adalah bakteri Xanthomonas. Xanthomonas ini menyebabkan penyakit yang namanya hawar daun bakteri. Atau bahasa ibu bapak petani yang terhormat, kresek. Nah, kenapa demikian? Karena bakteri Xanthomonas ini ibu bapak petani yang terhormat tidak menyerang bulir, tidak menyerang buah tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat, tetapi menyerang daun bendera tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat. Ketika daun benderanya sudah terserang, terlebih lagi klorofilnya yang terserang, karena klorofil ini adalah zat hijau daun ibu bapak petani yang terhormat. Di mana klorofil ini terletak di jaringan yang namanya kloroplas. Jadi, klorofil ini terletak di bagian daun, itu namanya kloroplas. Jadi, kloroplas ini, letaknya klorofil itu ibu bapak petani yang terhormat. Saya kurang memahami itu, yang lebih memahami itu orang-orang biologi tentunya. Kalau saya tahunya itu saja. Nah, klorofil ini sangat penting ibu bapak petani yang terhormat. Kenapa? Karena di klorofil inilah terjadi yang namanya proses pembuatan makanan. Yang tentunya tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat. Ketika daun benderanya ya sudah terserang hawar daun bakteri tadi, itu secara otomatis klorofil itu diserang betul, karena itu akan berubah menjadi kekuningan dan bahkan kering jadinya. Kuning, setelah kuning kering sehingga praktis klorofil itu habis. Jadi klorofil itu nggak ada. Bagaimana tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat mau memproduksi makanannya karena klorofilnya sudah rusak, sudah nggak ada saya sebutnya. Nah itu, sehingga ketika itu terjadi secara otomatis pengisian bulir tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat tidak maksimal. Tidak maksimal ibu bapak petani yang terhormat. Tidak maksimal. Itu yang menyebabkan makanya banyak bulir-bulir padi ibu bapak petani yang terhormat itu kosong, hampa, atau tidak berisi. Itu bakteri Xanthomonas. Sementara gimana sih cara kerjanya?
bakteri Burkholderia ini, cara kerjanya ibu bapak petani yang terhormat, langsung menyerang bulir. Mirip sekali serangannya dengan walang sangit tadi. Mirip. Tetapi kalau walang sangit itu tidak terlalu banyak di dalam satu malai itu kalau walang sangit. Tapi kalau bakteri Burkholderia gulmai ini yang menyerang bulir, rata-rata menunjukkan gejala serangan berupa warna hitam kecoklatan. Sekarang yang jamurnya. Jamurnya itu ada dua. Ada yang namanya jamur potong leher atau lebih kita kenal dengan nama neck blast yang disebabkan oleh jamur Pyrrhicuralia, ya, Pyrrhicuralia namanya. Ya, dan ada jamur oncom atau ustilago. Nah, sekarang saya akan kupas sedikit saja tentang jamur ini. Nah, untuk penyakit potong leher atau yang lebih kita kenal dengan nama neck blast ini, ibu bapak petani yang terhormat, itu dia gejalanya di pangkal malai ya. Di pangkal malai itu dia hitam-hitaman karena diserang oleh jamur Pyrrhicuralia ini. Nah, itu untuk yang neck blast atau potong leher. Jadi itu juga bisa menyebabkan bulir tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat kosong, hampa, tidak berisi atau kopong. Nah, yang kedua yaitu adalah jamur oncom atau ustilago kita sebutnya. Sekali lagi jamur oncom atau ustilago. Jadi di bulir-bulir itu, ibu bapak petani yang terhormat, di bulir-bulir tanaman padi yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, itu akan terserang jamur itu dan akan membentuk bintil kayak gelembungan-gelembungan gitu di bulir-bulir tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat. Jadi kalau yang ustilago ini langsung menyerang ke bulir padi tanaman ibu bapak petani yang terhormat, tetapi kalau yang neck blast tadi itu dia tidak menyerang langsung ke bulir tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat, melainkan menyerang pangkal malai atau leher malai, bukan pangkal malai, leher malai tanaman padi yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, sehingga sama seperti PBP tadi, terganggunya proses aliran nutrisi di situ. Pokoknya semua aliran metabolisme itu terganggu karena di leher malai itu diserang oleh jamur ini. Ciri-cirinya ada kehitaman di leher malai tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Yang kelima ini ibu bapak petani yang terhormat, itu terjadi karena kesalahan ibu bapak petani yang terhormat atau kesalahan pekerja ibu bapak petani yang terhormat, atau saya sebut saja kesalahan kita sebagai manusia di situ. Karena ada campur tangan manusia di situ. Dan ini sering terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketidakpahaman, ketidaktahuan. Saya mau bilang begini. Kenapa kok kita yang salah di sini? Karena tanaman padi ini pada fase yang namanya berbunga sudah terbentuk sekam, ya. Jadi ada sekamnya atau yang akan menjelma menjadi bulir-bulir, ada sekam, ada bunganya tuh. Ya kan? Ada sekam, ada bunganya. Nah, di situ terjadi yang namanya proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini ibu bapak petani yang terhormat, ya kalau bahasa kasarnya itu padi itu sedang kawin. Padi itu sedang melakukan yang namanya perkawinan. Karena definisi dari penyerbukan itu kan proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedang kawin intinya, sedang bermesra-mesraan, beromantis-romantisan sudah tanaman padi ini, ibu bapak petani yang terhormat. Nah, di situ ibu kita itu mengganggu dia yang sedang bercinta tadi, yang sedang kawin tadi. Mengganggunya dengan bagaimana? Melakukan aplikasi pestisida penyemprotan atau masuk ke lahan itu. Kita masuk ke lahan itu, entah itu mau aplikasi pestisida, entah itu mau penyiangan atau bersihin rumput-rumput dan lain sebagainya. Entah itu hanya sekedar iseng nyari ikan atau nyari keong, nyari apa kayak, yang penting masuk saja. Atau ada sapi lewat, kerbau lewat. Di saat tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat sedang kawin, sedang bercinta lah kita bilang bahasa sederhananya, terganggu. Kenapa? Karena pada saat lagi kawin-kawinnya itu nggak boleh diganggu.
seluruh makhluk hidup ketika yang namanya melakukan perkawinan itu nggak boleh diganggu, ibu bapak petani yang terhormat. Nah, itu terjadi karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman di situ, sehingga masuk. Apalagi alasannya adalah aplikasi pestisida atau aplikasi pupuk buah masuk ke lahan itu, sehingga menyebabkan gagalnya bertemu yang namanya serbuk sari dan kepala putik tadi. Kalau sudah gagalnya bertemu serbuk sari dan kepala putik tadi, ya secara otomatis bulir-bulir itu tidak berisi, hampa, kosong, hanya berupa sekam jadinya. Yang terakhir, ibu bapak petani yang terhormat, yang keenam, itu terjadi karena defisiensi nutrisi. Nutrisi yang kita maksud di sini adalah unsur hara, kekurangan unsur hara atau kekurangan nutrisi. Di mana kita ketahui, ibu bapak petani yang terhormat, bahwa nutrisi itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sehingga saran saya, ibu bapak petani yang terhormat, harus benar-benar memahami pupuk. Harus benar-benar memahami pupuk. Saya akan bahas tentang pupuk sebenarnya di video saya selanjutnya karena ini penting. Karena pupuk itu dibagi 3, ibu bapak petani yang terhormat, secara kegunaannya. Ada yang namanya pupuk vegetatif atau kalau bahasa Inggrisnya itu grower, ya, grower. Ada yang namanya pupuk intermediate, pertengahan antara vegetatif, dan ada yang namanya pupuk generatif, ibu bapak petani yang terhormat. Nah, pupuk generatif ini biasanya untuk ke hasil buah, pokoknya ke hasil, berimplikasi ke hasil. Harus tahu itu, ibu bapak petani yang terhormat, harus paham itu. Ya, harus benar-benar paham itu, ibu bapak petani yang terhormat. Jadi, pupuk vegetatif atau saya sebut tadi grower, pupuk intermediate. Nah, intermediate ini pertengahan antara pupuk vegetatif dan pupuk generatif tadi. Pupuk generatif itu biasa disebut dengan pupuk fruital. Pupuk pembuahan biasanya untuk buah. Untuk hasil panen lah. Misalnya kalau ibu bapak petani yang terhormat mau panen daunnya, ya daunnya berarti untuk memaksimalkan daunnya supaya dia berkualitas, supaya dia bobotnya maksimal dan lain sebagainya. Atau kalau mau memanen buah, tentunya ya buahnya maksimal, bobotnya maksimal, kualitasnya juga maksimal, dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai itu tidak memahami pupuk ini. Jangan sampai entar pupuk vegetatif itu dikasih menjadi pupuk generatif. Atau jangan sampai pupuk intermediate itu dijadikan pupuk vegetatif. Saya nggak mau menyebutkan nama-nama pupuknya dulu, karena saya akan bahas khusus di video saya selanjutnya. Yang jelas, pupuk itu dibagi menjadi 3 dari sisi kegunaannya, yaitu pupuk untuk pertumbuhan vegetatif di fase-fase vegetatif tentunya, pupuk intermediate ini pada saat sebelum bunga, ya, sebelum bunga keluar, intermediate, ya. Dan yang ketiga itu adalah pupuk generatif, pembuahan. Ya, makanya kalau di pupuk-pupuk yang beredar itu, ibu bapak petani yang terhormat sering dengar yang namanya pupuk grower. Kalau sudah namanya grower, ibu bapak petani yang terhormat, itu untuk vegetatif, bukan untuk generatif. Saya tegas di sini, ibu bapak petani yang terhormat. Kalau pupuk itu tertulis grower di situ, grower artinya pertumbuhan kalau bahasa Indonesianya. Karena grower itu, ibu bapak petani yang terhormat, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu artinya adalah pertumbuhan. Itu maksudnya adalah pupuk vegetatif. Karena kalau pupuk di fase generatif itu biasanya ditulis fruital. Itu. Nah, yang intermediate itu apa, Pak? Yang pupuk vegetatif itu apa, Mas? Yang pupuk generatif itu apa, Mas? Saya akan bahas di video saya selanjutnya tentang pupuk-pupuk ini, ibu bapak petani yang terhormat. Ibu bapak petani yang terhormat pasti bertanya, bagaimana cara pengendaliannya? Ibu bapak petani yang terhormat, sering saya katakan, kalau masalah cara pengendalian, bahkan kalau penjelasan saya kurang jelas juga,
Ibu bapak petani yang terhormat, cari pengendali organisme pengganggu tumbuhan di tempat tinggal ibu bapak petani yang terhormat. Tempatnya di kecamatan. Cari pengendali organisme pengganggu tumbuhan, biasa disingkat POPT. Di tempat tinggal ibu bapak petani yang terhormat. Mereka itu ahlinya. Mereka lebih tahu wilayah itu karena mereka bertugas di situ. Cari POPT itu, ibu bapak petani yang terhormat. Cari POPT itu, cari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ibu bapak petani yang terhormat. Saya Wika undur diri.